Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Turuk Lagai, tarian untuk ritual penyembuhan dipelajari remaja Mentawai. DPO kasus korupsi ditangkap tim kejaksaan. Hingga Bupati Padang Pariaman yang tidak tahu kasus korupsi jalan tol, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Hendra, tersangka penipuan ini kembali menjalani pemeriksaan di Mapolres Pariaman. Pemuda tanggung ini ditangkap warga dan diserahkan ke polisi saat mencoba kabur usai transaksi uang berhasil dilakukan. Padahal uang belum diserahkan kepada agen pengiriman uang. Hal itu dilakukan warga Sungai Garinggiang ini karena kecanduan main judi daring. Modus yang dilakukan Hendra memang tergolong baru. Dia mendatangi agen pengiriman uang dengan maksud mengirim uang ke agen judi daring. Agen pengiriman uang langsung memproses permintaan tersangka, meski uang belum diserahkan. Ketika proses transaksi sukses, tersangka berpura-pura mengambil uang di jok sepeda motornya. Namun itu hanya akal-akalan pengangguran ini saja. Sesampai di motor, tersangka langsung kabur. Perbuatan ini sudah dilakukan 6 kali dan berhasil. Namun ketika hendak mengulangi perbuatannya yang ke-7 kali, bapak satu anak ini berhasil dibekuk warga dan agen pengiriman uang. Total kerugian yang dialami oleh korbannya mencapai 8 juta rupiah. Tersangka sudah beraksi di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Sungai Garingging, dan Kecamatan Batanggasan. Caranya minta transfer ke orang itu, Pak. Terus? Bang, transfer uang, Bang. Ya, silakan. Kemana Bang? Ke BRI, Bang? Untuk apa melakukan penipuan? Untuk judi online, Bang. Apa jenisnya? Slot Garuda. Slot Garuda? Iya. Udah berapa banyak yang ditipu? Udah 7 orang. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah sepeda motor, telepon genggam, dan lembaran kertas bukti pengiriman uang. Dan pelaku ini pura-pura dengan alasan mengambil uang di motor, namun langsung melarikan diri. Pelaku ini dengan tujuan untuk mengisi depositnya di judi online yang dilakoni oleh pelaku ini yang sudah kecanduan lebih kurang 2 bulan ini kecanduan judi online ini. Modus yang dilakukan Hendra harus menjadi perhatian serius bagi warga yang menerima jasa pengiriman uang. Jika hendak melakukan transaksi, maka penerima jasa harus menerima uangnya sebelum transaksi dilakukan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sidang ganti rugi lahan tol ruas Padang Pekanbaru, Kamis siang mendengarkan keterangan 5 saksi ahli. Mereka adalah dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Menurut Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas, dirinya dimintai keterangan tentang status hak tanah ulayat. Apakah tanah ulayat, hak konsep atas tanah ulayat, atau hanya kewenangan dalam penguasaan yang tidak bernuansa hak. Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendatangkan 2 saksi, salah satunya Bupati Padang Pariaman. Sementara kuasa hukum menghadirkan saksi ahli sebagai perbandingan atau perimbangan antara saksi. Jadi kita menghadirkan 5 saksi ahli pada hari ini. Karena begini, kemarin kan dari saksi ahli Jaksa Penuntut Umum ya Pak Daniel ya. Terus kita bukan artinya mencari gimana ya pembenaran sana sini ya, tapi memperbandingkan dari saksi-saksi ini gitu. Keterangan menyangkut mengenai status hak tanah ulayat. Nah, apakah tanah ulayat ini adalah konsep hak atas tanah ataukah tanah ulayat ini adalah hanya kewenangan dalam penguasaan? Saat persidangan ini,
Ruangan sidang penuh oleh pengunjung yang ingin mengetahui jalannya persidangan. Kasus korupsi jalan tol ini menjadi perhatian masyarakat karena 13 tersangkanya berasal dari kalangan yang berbeda, yakni 8 warga penerima ganti rugi, 3 petugas Badan Pertanahan Nasional, serta 1 pegawai negeri sipil, dan 1 aparat pemerintah nagari. Kasus ini merugikan negara hingga 27 miliar rupiah. Dari Padang, Robi Ham melaporkan. Para pelajar Mentawai ini sedang asik belajar tari-tarian. Mereka belajar aneka tarian Mentawai yang disebut Turuk Lagai. Seorang pelatih tari asal Mentawai mengamati dengan saksama tari-tarian yang sedang dilatih anak didiknya tersebut. Para pelajar ini berlatih secara rutin di areal kantor Taman Nasional Siberut, Mentawai. Turuk Lagai adalah tarian tradisional Mentawai yang terinspirasi dari alam. Itu sebabnya tarian ini banyak menggambarkan gerakan-gerakan hewan di alam. Dulunya, tarian ini biasa dipakai si kere atau dukun untuk melakukan ritual pengobatan. Namun sekarang, Turuk Lagai juga sering ditampilkan untuk menyambut tamu penting ataupun pada kegiatan-kegiatan kebudayaan. Selain hentakan kaki yang seirama, sesekali mereka mengembangkan lengan menyerupai burung, gerakan menyerupai kera, atau hewan lainnya. Semua itu sebagai bukti bahwa Turuk Lagai benar-benar terinspirasi dari alam. Latihan ini merupakan salah satu upaya pelestarian kesenian dan kebudayaan Mentawai. Tujuannya agar generasi muda Mentawai dapat melanjutkan warisan kesenian dan budaya mereka. Pengenalan tentang apa itu buru, apa itu uma, apa itu gajeuma, apa alat-alat perhiasan atau pakaian-pakaian yang dipakai dalam adat atau pakaian sikere dalam adat ritual. Nah, jadi generasi berikutnya kita ambil dari anak-anak kita yang di SD yang berminat untuk bisa masuk sanggar ini. Tekad untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan Mentawai didukung sepenuhnya oleh Balai Taman Nasional Siberut karena fungsi Taman Nasional Siberut bukan hanya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, tapi juga melestarikan kebudayaan setempat. Nah, fungsi Taman Nasional ingin melestarikan itu dalam bentuk menyiapkan sarana prasarana yang bisa digunakan mengembangkan budaya suku Mentawai. Jadi selain dari pengelolaan kawasan Taman Nasional, ikut mengembangkan, memajukan, dan mempertahankan budaya yang ada. Selain melestarikan budaya tari-tarian, Taman Nasional Siberut juga mendirikan UMA atau Rumah Adat Mentawai yang bisa digunakan untuk belajar seni dan budaya setempat. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Setelah buron selama 4 tahun, mantan Ketua KNPI Bukit Tinggi, David Kasidi, berhasil ditangkap oleh tim dari Kejaksaan Agung di Jakarta. David merupakan tersangka kasus korupsi dana hibah pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2012 lalu. Perkaranya sendiri baru diperiksa Kejaksaan pada tahun 2018. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan pada tahun 2019, Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi menetapkan David Kasidi sebagai salah satu dari 2 orang tersangka kasus tersebut. Sejak itu, David Kasidi menghilang. Berdalih sebagai anak kampung setempat, seorang pria Parubaya memungut biaya parkir sepeda motor Rp5.000 untuk sekali parkir di daerah Pantai Gandoria, Pariaman. Uang tersebut ditagih pada seorang mak-mak yang sedang belanja di pasar. Merasa dipalak, cekcok mulut pun terjadi. Heboh di tempat parkir itu direkam warga dan menyebar di media sosial.
Pejabat Kota Pariaman yang mengetahui masalah itu menemui tukang parkir untuk mengkonfirmasi informasi yang berseliweran di media sosial. Selain menegur keras, Kapolres Pariaman juga memberikan peringatan. Jika masih terulang, maka sang tukang parkir akan ditangkap polisi. Wabah penyakit mulut dan kuku di Sumatera Barat mulai menyerang ternak, sapi, dan kerbau. Menurut data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, dari 19 kota dan kabupaten, hanya Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak diserang PMK. Sejauh ini, PMK telah menyerang lebih dari 6.000 ekor ternak. Dari jumlah tersebut, 2.700 ekor dinyatakan sembuh, 5 ekor mati, dan 53 ekor dipotong paksa. Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, tak mengetahui persoalan korupsi lahan jalan tol. Hal itu terungkap saat jaksa menghadirkan Suhatri Bur di Pengadilan Negeri Padang dalam sidang kasus korupsi jalan tol ruas Padang Sicincin. Selain itu, Suhatri juga tak mengetahui tentang aset-aset tanah pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tapal batas, hingga sertifikat tanah yang dikuasai pemerintah kabupaten. Padahal, saat kasus ini terjadi, Suhatri Bur menjabat Wakil Bupati Padang Pariaman dan berkali-kali mengikuti rapat yang membahas masalah pembangunan jalan tol tersebut. Untuk mencegah penularan wabah PMK yang menyerang ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat menerima 30.000 dosis vaksin dari pemerintah pusat. Kiriman vaksin ini merupakan yang ketiga kalinya. Seluruh vaksin telah didistribusikan ke 18 kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Satu-satunya kabupaten yang tak memperoleh vaksin PMK adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.